Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Rian Test Game. Di video kali ini aku akan ngetes main game Genshin Impact di HP terbarunya Tecno, yaitu Tecno Camon 40. Nah, untuk spesifikasinya HP ini pakai chipset MediaTek Helio G100 Ultimate ya, dengan RAM 8/256 GB yang aku pakai ini. Untuk skor Antutunya ini tembus sampai 443 ribuan poin. Kemudian untuk softwarenya di sini pakai HyperOS versi 15.0.1 dan udah di Android 15. Seperti biasa di sini aku tesnya menggunakan jaringan WiFi, kemudian untuk brightness dan volume-nya seperti ini guys. Oke, langsung aja kita ke gamenya, Genshin Impact. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact-nya. Nah, di sini untuk settingan grafiknya ini aku bakal setting di settingan terendah ya, di lowest, di FPS-nya itu di 60 fps tentunya. Dan di sini untuk gaming modenya aku setting di settingan mode performa. Oke, di sini dapetin FPS di angka 40-an fps. Langsung aja kita rekam. Dan ya di sini untuk FPS-nya di 40-an fps guys. Oke, mantap banget ya. Nah, di sini kita coba teleport guys, apakah kenceng atau tidak. Oke. Ya, di sini udah cukup oke sih guys ya untuk teleportnya ya. Dan ya ini FPS-nya nggak bisa di 60 fps sih guys, tuh naik turun di 30 sampai 40 fps ya. Jadi ini performa standarnya Helio G100 sih guys. Dan untuk baterainya ini ada di angka 74% cuy. Oke, di sini kita coba untuk battle guys. Langsung drop guys ya ke 20-an. Ke 20-an fps cuy. Tuh ya, waduh ini baru main loh guys, udah turun fps-nya ya di 20-an, 30-an pas battle gitu ya. Nah, pas ulti ini ya fps-nya masih di 30-an. Untuk speakernya ini udah stereo speaker ya. Tapi memang ini agak sedikit ada delay dikit sih. Bukan delay, kayak ngeresek dikit kalau nge-lag gitu ya, kalau nge-frame tadi ke 20-an. Tapi overall masih bisa dimainin sih, masih playable guys tuh. Masih oke lah ya, masih bisa dimainin gitu ya. Oh, pas banyak efek tuh, wah. Tuh kan berasa tuh frame dropnya guys. 20, waduh. Baru main sih ini. Udah berasa frame dropnya. Biasanya Helio G99 atau Helio G100 itu dropnya kalau udah main sekitar 10 menit bakal drop ke 30-an. Banyak banget efek di sini, masih di 30 ya, naik turun ya 20 30 gitu. Dan untuk touchscreen-nya juga ini aman ya, nggak ada delay, nggak ada ghost touch gitu, aman banget. Untuk grafiknya juga cakep sih guys. Ini udah pakai layar AMOLED ya. Ini udah terasa cukup bagus cuy. Walaupun di settingan lowest itu ini masih berasa oke lah ya untuk grafiknya. Tuh ya, ini untuk grafiknya cukup bagus ya, nggak berasa burik. Cuma memang ini FPS-nya pas jalan-jalan doang juga ini di 30, kadang di bawah 30 gitu ya guys ya. Tuh dropnya ke 26 tuh ya, 22 fps. Wah, ini sih Helio G100 yang agak sedikit kurang sih guys ya untuk dari segi FPS-nya untuk Genshin Impact. Kalau Helio G100 yang bagus itu bisa tembus di sekitaran 40 ya, 40-an fps pas nggak battle. Tapi di HP ini cuma di sekitaran 20 tuh dropnya guys. Ya bisa rata-ratanya di 30-an. Oke, di sini fps-nya ada di sekitaran 20 sampai 30 fps tuh ya. Tuh drop itu di 27. Ya masih sama sih guys, untuk fps-nya nggak bisa di 40 fps, itu kayaknya nggak tembus lagi cuy. Tuh ya, ini pas jalan-jalan doang juga ini fps-nya sempat drop cuy. Di bawah 30 ya. Tuh. Drop banget, waduh di 21 coy. 21 fps anjir. Dan gara-gara ngeframe jadi suaranya juga ada kresek-kresek gitu ya tadi. Tuh ya, di bawah 30 fps terus sih cuy kalau battle kebanyakan ya. Wah, ini agak
Performa Helio G100 yang belum maksimal guys kalau seperti ini cuy. Tuh ada drop 23 fps coy. Oke, di sini udah sekitar 12 menitan main ya. Kita coba cek dulu untuk suhunya. Untuk suhunya ini ada di angka 42 derajat guys ya, standar aja untuk suhunya. Untuk bagian belakang di 42,6 suhu paling panasnya guys. Padahal ini suhunya tuh 43 ya paling panasnya. Padahal suhunya ini belum yang panas-panas banget. Cuma untuk FPS-nya itu nggak terlalu oke ya, masih di 30-an bahkan di bawah 30 cuy. Ya jadi bisa dibilang walaupun chipsetnya mirip-mirip seperti HP lain di harga 2 jutaan seperti Redmi Note 14, Infinix Note 50 series gitu ya, yang chipsetnya sama pakai Helio G100 atau Helio G99, tetap aja untuk gaming performanya itu bakal ada beberapa perbedaan guys, nggak melulu sama banget gitu ya. Kadang ada yang suhunya lebih adem, kadang ada suhunya lebih panas, FPS-nya yang lebih tinggi ya, soalnya racikan softwarenya itu masing-masing brand berbeda guys ya. Jadi ya menurut aku walaupun chipsetnya sama, nggak bisa dibilang performa gamenya juga bakal sama persis gitu ya, nggak bakal cuy. Soalnya kemarin aku ngetes di Infinix Note 50 Pro ya, itu yang pakai Helio G100 Ultimate juga, itu FPS-nya lebih tinggi dari HP ini guys, bisa di 40 FPS pas enggak battle. Pas battle itu di 30-an, jarang banget turun di bawah 30, itu jarang ya kalau di Infinix Note 50 Pro. Ya mungkin masalah softwarenya juga, dan juga untuk masalah coolingnya juga guys, ini ngaruh banget coolingnya, dan bodinya juga ngaruh juga guys. Ini kan HP-nya cukup tipis ya dan ringan gitu ya, jadi mungkin bisa berpengaruh kepada suhunya juga cuy. Tuh pas battle gini doang juga ini drop ke di bawah 30 tadi cuy. Tapi anehnya di sini untuk suhunya nggak terlalu panas gitu ya, padahal di game sebelumnya yang aku tes di HP ini yaitu FF Max ya, itu bisa tembus sampai 45 derajat loh guys, lebih panas daripada game ini. ML juga hampir tembus 45 derajat cuy. Tapi di game Genshin ini masih di 43 ya, masih normal untuk suhunya. Nah, pas masuk Mondstadt di sini FPS-nya turun guys, 23 FPS. Oke, tuh 25. Wah, di bawah 30 FPS guys, tuh. 21. Waduh, ini paling parah nih. 19. Oh, 19 yang paling parah ya frame dropnya tuh. 19 FPS cuy. Wah, ini Helio G100 paling dropnya paling parah sih HP ini sih guys, sejauh ini ya. Di Infinix Note 50 biasa juga itu performanya agak kurang untuk Helio G100 ya. Tapi ini lebih parah lagi guys. Helio G100 yang bagus itu ada di Infinix Note 50 Pro ya, versi Pro-nya, dan juga Infinix Hot 50 Pro Plus, Note 50, Note 40 juga bagus gitu guys ya. Di Itel RS juga bagus ya Helio G99. Soalnya itu layarnya masih HD, jadi performanya lebih stabil. Tuh ya, ini masih di 20-an kalau di daerah yang cukup rame. Nah, pas kita keluar lagi ini ke 30 fps lagi cuy. Wah, ini kayak di lock di 30 fps sih guys. Tuh, cuma tadi doang pas awal-awal game doang bisa di 40 fps. Sekarang udah turun lagi guys tuh. 30-an fps doang guys, anjir. Kita coba diam gini, tuh naik ya FPS-nya, padahal bisa ya tembus sampai 40 fps. Cuma kalau 50 fps atau 60 fps itu gak bisa cuy, gak bisa tembus ya. Jadi kalian settingnya di lowest di 45 fps aja udah cukup ya, soalnya percuma juga kalau di 60 fps juga gak tembus cuy. Oke lah ya, ini udah aja. Kita coba cek untuk suhu terakhirnya. Ini ada di angka 42,7 derajat Celcius di bagian depan. Kemudian untuk bagian belakangnya di sini 43,5 ya. Ini suhu paling panasnya, yaitu 43,5 derajat Celcius untuk suhu paling panasnya. Ya, ini suhunya masih tergolong wajar ya buat Genshin Impact di settingan lowest. Dan di sini aku mainnya sekitar 20 menit, dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 4% guys. Jadi main 20 menit baterai berkurang 4%. Nah, untuk FPS-nya di sini dapetin rata-rata di angka 31,7 fps ya. Ini untuk frame drop paling parahnya itu di 19 fps sampai 25 fps ya. Bisa kalian lihat di sini
nggak stabil ya, naik turun untuk FPS-nya. Di menit pertama itu bisa 40 FPS, tapi kesananya itu cuma di 30-an FPS aja. Bahkan pas battle itu bisa drop ke angka 20-an FPS, 25, 28 gitu ya. Dan ya ini FPS rata-rata terendah untuk Helio G100 ya pas aku tes ya. Biasanya itu bisa di 37 sampai 40 FPS untuk rata-ratanya. Cuma di HP ini cuma di angka 31,7 FPS aja. Ini agak sedikit kurang sih guys. Ya walaupun seperti itu tetap aja ya HP ini masih playable banget, masih oke lah ya, masih bisa dimainin untuk game Genshin Impact ini. Untuk layarnya bagus, speakernya juga udah stereo speaker, touchscreennya juga aman ya. Overall masih oke lah ya buat main game Genshin Impact, cuma bukan yang terbaik buat kelas Helio G100 guys. Oke, mungkin segitu aja untuk gaming test kali ini. Terima kasih telah menonton, jumpa lagi di video gaming test berikutnya.